Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Anggraini, NPM 18140017. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang kehidupan maritim di Jawa Barat. Pengertian negara maritim. Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritim yang berarti navigasi. Sedangkan menurut KBBI, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan juga perdagangan di laut. Menurut rimba.com, pengertian negara maritim adalah suatu negara yang daerah teritorial di laut lebih luas daripada daerah teritorial di daratan. Contoh negara maritim di dunia antara lain Kanada, Indonesia, Papua Nugini, Jepang, Selandia Baru, dan juga masih banyak yang lain. Sejarah kerajaan maritim di Indonesia. Pada sekitar abad ke-14 dan juga permulaan abad ke-15, ada 5 jaringan perdagangan antara lain. Yang pertama, jaringan perdagangan Teluk Bengal yang meliputi pesisir Coromandel di India Selatan, Sri Lanka, Myanmar, serta pesisir utara dan juga barat Sumatera. Yang kedua, jaringan perdagangan Selat Malaka. Yang ketiga, jaringan perdagangan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand, dan juga Vietnam Selatan. Jaringan ini juga dikenal sebagai jaringan perdagangan laut. Yang keempat, jaringan perdagangan Laut Sulu yang meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan, Brunei Darussalam. Yang kelima, jaringan Laut Jawa yang meliputi Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan Sumatera. Jaringan perdagangan ini berada di bawah hegemoni Kerajaan Majapahit, Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 antara Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta, mengakibatkan kedua raja tersebut harus menyerahkan perdagangan hasil wilayahnya kepada Belanda. Sejarah maritim di Indonesia. Indonesia adalah negara maritim yang berbentuk kepulauan karena hampir 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan yang ditaburi oleh kurang lebih 17.000 pulau-pulau besar dan kecil yang membujur kurang lebih 5.000 km sepanjang Khatulistiwa. Wilayah Laut Hindia Belanda yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia hanya selebar 3 mil dari garis pantai. Bayangkan bahwa Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura statusnya merupakan perairan internasional. Deklarasi Juanda. Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya mendeklarasikan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menuai pro dan kontra dari berbagai negara di dunia. Beberapa negara yang kontra antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Prancis, dan juga Selandia Baru. Sedangkan yang pro antara lain Filipina, Ekuador, dan juga Yugoslavia. UNCLOS 1982. Amerika Serikat tetap mempertahankan posisinya yang kontra dan menolak deklarasi Juanda hingga tahun 1982. Setelah Indonesia melalui
perjuangan panjang. Pada tahun 1982, Deklarasi Juanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konversi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982. Kota maritim di Jawa yang pertama yaitu Tuban. Sejak abad ke-11, Tuban disebut sebagai kota pelabuhan. Gerombolan Cina Mongolia yang pada tahun 1292 Masehi datang menyerang Jawa Timur konon mendarat di Tuban. Pada masa lalu, Tuban juga menjadi pintu gerbang sungai besar di Jawa Timur seperti Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas. Tuban menurut Thomas Peer pada permulaan abad ke-16 sebagai tempat kedudukan raja. Namun perdagangan dan pelayarannya tidak begitu kuat bila dibandingkan dengan Gresik. Yang kedua, Gresik. Gresik merupakan kota pelabuhan yang terkenal karena letaknya terlindungi di Selat Madura dan membelakangi tanah yang subur delta Bengawan Solo. Menurut berita Cina, Gresik didirikan sebagai kota pelabuhan pada paruh kedua abad ke-14. Penduduk pertamanya adalah para pelaut dan pedagang dari Cina. Pada abad ke-15, perkembangan itu menjadi makmur dan pada tahun 1411 Masehi, seorang penguasa Cina di Gresik telah mengirimkan utusan yang membawa surat dan upeti ke keraton Kaisar Cina. Kehidupan maritim di Jawa Barat. Perdagangan maritim. Sampai saat ini, secara umum bangsa Indonesia mengidentifikasikan negaranya sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar kehidupan rakyatnya menggantungkan diri di bidang pertanian. Mereka mengolah tanah pertanian, hidup di desa-desa, memiliki kegotong royongan yang kuat, dan sebagainya. Data statistik membuktikan mayoritas penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencarian sebagai petani. Hal ini diperkuat oleh adanya berbagai peninggalan sejarah di pedalaman kawasan agraris yang berubah monumen raksasa seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Pawon, Prambanan, Kalasan, dan juga sebagainya. Perkembangan kebudayaan. Ada beberapa ciri atau sifat utama perdagangan Asia kuno ini, yaitu antara lain: yang pertama, menggunakan sistem komomenda, yaitu suatu sistem perdagangan di mana di antara pemilik modal memberikan modalnya baik berupa kapal dengan perlengkapannya dan modal untuk membeli dan menjalankan komoditi perdagangan kepada pedagang kelontong untuk dijalankan ke pasar-pasar baik pasar internasional maupun pasar lokal dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, komoditi yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa dihasilkan untung yang tinggi karena biaya operasional yang tinggi, perjalanan yang panjang, dan juga penuh dengan risiko. Yang C, juga dikenal adanya sistem verlak, yaitu para pedagang memberikan uang muka terlebih dahulu kepada para pengrajin komoditi untuk kemudian dalam jangka waktu tertentu barang tersebut diambil oleh pemberi uang muka tersebut. Yang keempat, peranan bangsawan dan pengusaha pelabuhan sangat besar dalam proses perdagangan. Industri Nusantara dalam perdagangan intra-Nusantara dan intra-Asia serta internasional. Tekstil adalah salah satu jenis industri manufaktur yang sangat menarik untuk dibicarakan dalam rangka untuk melihat seberapa jauh peranannya dalam perekonomian di Nusantara pada masa prakolonial. Berbagai jenis alat logam untuk peralatan rumah tangga, pertanian, persenjataan, pertukangan, dan sebagainya merupakan
komoditi yang diproduksi dan diperdagangkan di Nusantara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.